Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sukses buat kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya Arif Martadi ingin kembali sharing kepada teman-teman semua, terutama kepada para pebisnis asuransi. Bagaimana kita bisa mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya asuransi. Yaitu kali ini saya ingin berbagi tips tentang bagaimana kita berprestasi dengan 10 jari. Jari yang kiri untuk melambangkan resiko kehidupan, menggambarkan resiko kehidupan, dan yang jari yang kanan kita untuk guidance pertanyaan tentang 5 resiko kehidupan tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa dalam kehidupan ini kita ada 5 resiko besar yang akan terjadi pada setiap manusia, bisa terjadi pada kita semua. Yaitu apa? Yang pertama adalah risiko sakit. Seseorang yang menderita sakit, terutama sakit-sakit yang berat, sakit kritis, tentunya akan membutuhkan biaya yang sangat besar, bisa ratusan hingga miliaran rupiah, bisa ratusan juta sampai miliaran rupiah. Disinilah akan menjadi problem dalam sebuah keluarga. Yang kedua adalah resiko kecelakaan. Kecelakaan di Indonesia sangat besar, di mana penduduknya yang sangat luar biasa besar, kemudian lalu lintas juga banyak. Disinilah resiko kecelakaan besar pula. Bahkan seseorang yang sudah berhati-hati, sangat berhati-hati dalam berkendaraan, tapi karena orang lain yang tidak berhati-hati, dia pun bisa mengalami kecelakaan juga. Jadi resiko yang kedua adalah kecelakaan. Resiko yang ketiga adalah cacat. Cacat bisa terjadi karena kecelakaan, bisa terjadi karena sakit juga. Seseorang yang mengalami resiko cacat tentunya akan berimbas pada produktivitas kerjanya. Seseorang yang tidak bisa berproduktivitas tentunya akan kehilangan income. Di sini pun akan terjadi resiko terhadap ekonomi keluarganya. Dan yang keempat adalah resiko meninggal dunia. Meninggal dunia terutama yang terlalu dini, di mana seorang kepala keluarga meninggalkan anak-anak yang masih kecil, yang masih membutuhkan kasih sayang, yang masih membutuhkan biaya pendidikan, dari sekolah dasar, menengah hingga nanti kuliah nanti, ini tentunya pun akan mengalami resiko yang tidak kecil juga. Banyak anak-anak yang harus tidak bisa mengenyam pendidikan sebagaimana yang diidam-idamkan karena sudah tidak adanya orang tua, sudah tidak adanya mencari income. Dan resiko yang kelima adalah resiko tua. Tentunya kita semua berharap bisa memiliki umur yang panjang, usia yang panjang. Tapi ketika di usia tua, seandainya seorang tidak siap dengan kehidupannya dan hari tuanya, ini pun akan menyisakan problem juga, di mana seorang yang tidak bisa bekerja lagi atau mungkin menurun produktivitasnya, tapi biaya hidup akan terus berjalan. Tentunya kita semua harus siap menghadapi hari tua kita. Nah, 5 problem kehidupan tadi, 5 resiko tadi bisa terjadi pada kita semua. Saya ulangi, yang pertama adalah resiko sakit, yang kedua resiko kecelakaan, yang ketiga resiko cacat, yang keempat resiko meninggal, dan yang kelima adalah resiko tua. Lalu Bapak Ibu sekalian yang bahagia, terhadap 5 resiko tadi ada 5 pertanyaan yang bisa kita ajukan terhadap calon klien kita atau prospek kita. Yang pertama, ada nggak Bapak Ibu sekalian yang kebal terhadap 5 resiko tadi? Artinya tidak bisa kena tuh terhadap resiko kehidupan yang 5 tadi. Tentunya nggak ada. Nggak ada orang yang terbebas dari sakit, nggak ada yang orang terbebas dari resiko kecelakaan, nggak ada. Semua tidak ada yang kebal terhadap resiko tadi. Pertanyaan yang kedua, ada nggak Bapak Ibu sekalian yang bisa milih resiko mana yang bisa terjadi terhadap dirinya? Ya Allah,
saya resikonya meninggal aja deh, atau saya resikonya sakit-sakit yang ringan saja deh, flu aja. Tentunya nggak bisa. Nah, kita semua punya resiko yang 5 tadi, nggak bisa milih yang mana. Kemudian yang ketiga, ada nggak yang tahu kapan resiko tersebut terjadi pada dirinya? Tentunya ini pun tidak ada yang tahu ya. Dan pertanyaan yang keempat, seandainya ada di antara keluarga kita yang menderita salah satu atau beberapa dari 5 resiko tadi, kira-kira membutuhkan biaya yang kecil atau biaya yang besar. Dan tentunya di sini akan perlu biaya yang sangat besar. Dan pertanyaan yang kelima, yaitu pertanyaan pamungkas kita terhadap klien kita. Bapak sekalian, seandainya terjadi resiko tersebut ya, kira-kira untuk biayanya mengambil dari kantong kita sendiri dengan menjual aset kita, atau menghabiskan tabungan kita yang sudah kita kumpulkan bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun dengan menjual semua rumah kita, aset kita, ataukah mau dibiayai oleh asuransi syariah, asuransi yang sesuai dengan tolong menolong, yang saling membantu. Kira-kira pilih yang mana Bapak sekalian? Tentunya di sini semua orang akan milih bisa gratis, bisa dibiayain oleh asuransi syariah. Nah, ini teman-teman semua yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa berguna bagi teman-teman semua. Jangan patah semangat dalam kita mengedukasi terhadap calon klien kita. Salam sukses, salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.